Saudara terpidana mati kasus narkotika Mary Jane direncanakan akan dikembalikan ke negara asalnya di Filipina sebelum Natal. Apa yang sebaiknya atau seharusnya diwaspadai oleh pemerintah terkait dengan pemulangan Mary Jane ini? Saya akan berdiskusi dengan pakar hukum pidana, Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Prof. Hipnu, apa kabar? Kabar baik, Mas Reza. Baik, saya dengan Reno, Reno, Prof. Hipnu. ya, Iya, tidak apa-apa. Prof. Hipnu, saya sempat membaca pernyataan Anda terkait dengan pemulangan Mary Jane ke Filipina. Pemerintah harus berhati-hati. Apa yang harus diperhatikan atau yang diwaspadai oleh pemerintah Indonesia, Prof. Hipnu? ya, begini Mas Reno, eh, terkait dengan pemindahan narapidana itu sebagai bentuk implementasi di dalam pasal 45 Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Jadi ini suatu langkah baru yang harus kita apresiasi pada pemerintahan Pak Presiden, Pak Menteri, Pak Yusril untuk kaitannya transfer of present. Sekarang pertanyaannya, apa yang didapat? Karena dalam konteks undang-undang ini adalah memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk menjalankan di negara asalnya Ya, dengan perjanjian. Nah, konsep perjanjian, kalau kita melihat suatu perjanjian itu ada hubungan timbal balik. Apa yang didapat dari Indonesia ketika kita melepaskan seorang narapidana asing yang menjalaninya di negara asalnya? Nah, disinilah yang kita harus hati-hati. Karena tampaknya dengan konsep yang diberikan Pak Yusril ini juga negara-negara lain akan ingin. Ada Australia kalau nggak salah, negara-negara lain juga menginginkan yang melakukan tindak pidana untuk bisa dikembalikan. Nah, dengan demikian saya kira kita harus hati-hati melihat kejahatan. Ini kejahatan narkotika. Narkotika oke. yang mempunyai dampak luar biasa. Sehingga pertanyaannya apa yang didapat dari Indonesia? Begitu Mas Rino. Ya, oke. Dan menjadi sebuah hal yang saya pertanyakan juga nih, Prof. Hipnu, dan perlu kita diskusikan bahwa ada statement dimungkinkan ketika Mary Jane ini kembali ke negara asalnya Filipina, maka dimungkinkan ada gerasi dari presiden setempat. Ini artinya kan di sini dihukum, tapi di sana mendapatkan pengampunan atau sebagainya, sesuatu yang juga perlu diwaspadai juga, Prof. Hipnu. Ya, inilah yang bentuk perjanjian seperti itu. Jadi jangan sampai begitu kita lepaskan di negara asalnya, mengikuti pada hukum negara asalnya, pada Mhm. pemerintah yang ada negara asalnya. Itu yang tidak fair. Makanya dalam seperti ini, perjanjian terhadap subjek hukum Mary Jane ya harus betul-betul dilakukan. Kalau itu memang pidana mati, sedangkan Filipina tidak ada mati ya seumur hidup. Jadi betul-betul Hmm. dilaksanakan pidana seumur hidup. Jadi bentuk perjanjian itu sebagai bentuk yang ditentukan dalam pasal 45 Undang-Undang Pemasyarakatan itu adalah menjalani hukuman pidana di negara asalnya. Sehingga dengan demikian jangan sampai ada istilah grasi. Jangan sampai ada istilah pembebasan. Tetap menjalani dengan konsep hukum di negara asalnya. Itu yang saya Oke, kira terhadap subjek hukumnya. Gitu. ya, Prof. Misalkan setelah dipulangkan sebelum Natal sampai di Filipina, kemudian oke, misalkan tidak mendapatkan gerasi, tetapi misal di sana mendapatkan pengurangan hukuman, tidak seumur hidup. Nah, ini apakah masih sesuai dengan aturan hukum kita, atau misalkan ini tidak sesuai, apakah bisa ada komunikasi lebih lanjut antara Indonesia dan Filipina, Prof. Ibnu? Ya, saya kira kita tidak bisa sampai ke sana. Itu perjanjian yang cacat nanti kan. Kalau perjanjian berarti harus Hmm, dilakukan kan. Makanya harus ya, dipastikan bahwa pemerintah Filipina akan menjalani sesuai perjanjian yang dirumuskan dalam pasal 45 Undang-Undang Pemasyarakatan. Konteksnya adalah menjalani di negara asalnya. Jadi kalau di Indonesia dipidana mati, dibawa ke Filipina kan tidak ada pidana mati. Berarti berubah ya. menjadi seumur hidup. Nah, itu betul-betul konsisten sehingga saling menghormati terhadap perjanjian pelimpahan warga negara asing dalam menjalani pidana itu. Berarti semisal di Filipina nanti yang diterapkan bukan pidana seumur hidup, tapi lebih ringan, misalkan pidana penjara Mm-mm. pidana penjara beberapa tahun begitu, tapi kan ini kan tetap lebih rendah daripada seumur hidup ya, Prof. Itu Ya, apakah berarti Indonesia sudah tidak bisa melakukan hal apapun ketika Mary Jane sudah tiba di Filipina? iya tidak bisa. Paling paling dikatakan wah pemerintah Filipina ingkar janji, gitu Mas Rino. Oke, dampaknya apa nanti kira-kira Ya ketika ketidakpercayaan, dampaknya tidak percaya sehingga oh nanti hati-hati
kepada pemerintah Indonesia ketika ada negara-negara lain yang meminta negaranya untuk dihukum dan negara asalnya harus jelas, harus jelas. Hmm. Dan yang penting sebetulnya gini Mas Rino, kalau memang itu melepaskan, harus ada Hmm. juga perjanjian ketika ada warga negara Indonesia di Filipina yang melakukan kejahatan, ya mohon untuk dipindahkan ke Indonesia. Ini adil. Oh, oke. Itu yang Anda Iya, maksud Indonesia juga mendapatkan sesuatu di situ. iya begitu. Itu. Jadi ada kayak Hmm. barter lah gitu loh. Jadi kan Ya, prinsip pimpinan negara itu kan melindungi warga negaranya. Sehingga ya. warga negara-warga di Filipina yang melakukan kejahatan, ya ditarik dong ke Indonesia untuk melakukan pidana di Indonesia. Sebaliknya Hmm. yang ada bila dibalik ke sana. Itu saya kira suatu langkah yang bagus dalam rangka sebagai bentuk kemanusiaan dalam menjalani suatu pidana. Metode-metode menuju transfer of prisoner ini seperti apa sih, Prof? Sebetulnya kalau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, harus Ya, melampaui berapa tahap. ini memang suatu yang baru, Mas. Saya belum tahu Hmm. persis, tapi paling tidak ini terkait nanti perjanjian bilateralnya seperti apa. Tapi dalam konteks hukum pidana, sebagai hukum pelaksanaan pidana, sudah memberikan kesempatan kepada warga negara asing untuk menjalani di negara asalnya. Tentang bagaimana bentuk bilateral antar negara, lah itu nanti Hmm. kedutaan yang akan tahu. Oke, Duta oke, besar Prof. yang untuk bagaimana tindak lanjut seperti itu. Nah, itu soal Mary Jane. Bagaimana soal misalkan kasus hukum yang lain, Prof Ibnu? Misalkan soal Bali 9 misalkan, yang juga ini Mm-mm. menjadi salah satu sorotan juga ya. Bagaimana, Prof? Ya, ya artinya Indonesia harus hati-hati ya. Indonesia harus hati-hati. Memang hampir semua negara nanti dengan kebijakan pemerintah Prabowo yang bagus ini pasti akan melakukan suatu tindakan-tindakan serupa. Kita lihat pidana mati yang di Nusa Kambangan itu ada 259 tuh, ada beberapa negara asing. Nusa Kambangan loh Mas itu. Ya, itu suatu luar Ya. biasa. Kalau itu memang dilakukan berarti nanti ya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita dibuat murah dalam keadaan rendah oleh negara asing. Ah, bisa ini Indonesia. Kita harus punya daya tawar. Daya tawar apa? Hmm. Terhadap warga negara kita yang ada di luar negeri untuk bisa dikembalikan. Ketika negara tersebut meminta warga negaranya untuk dipidana di luar negeri. Itu suatu yang mudah sebetulnya. Gitu. Oke, Prof. Saya mencoba memahaminya begini. Ketika Anda meminta untuk berhati-hati karena juga memang ada WNA dari negara lain begitu juga terpidana mati, eh, Anda minta untuk berhati-hati jangan sampai Indonesia dipandang rendah. Dalam arti begini, jangan sampai negara lain punya pikiran, ah hukuman di Indonesia selama kita punya ada perjanjian bisa aku tarik lagi kok warga negaraku. Ya, Begitu, Prof. Maksud Anda iya, seperti itu? itu yang kita inginkan. Jadi kewibawaan pemerintah harus tetap dijaga karena dia melakukan kejahatan di Indonesia. Korbannya ada orang Indonesia. Masa begitu mudah ditarik ke negara asalnya tanpa kita mendapatkan suatu imbalan terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan mungkin kejahatan di negara yang bersangkutan. Ini yang Oke. bentuk-bentuk keseimbangan dalam suatu perjanjian antar negara. Tapi kan kalau di kasus, kembali kita ke kasus Mary Jane ya, Prof. Kalau saya baca itu kan dalam persidangan Mary Jane itu menyangkal bahwa kepemilikan heroin yang ada di kopernya dia itu adalah dia sebenarnya dijebak begitu ya. Nah, apakah ini juga menjadi salah satu pertimbangan, Prof, dengan adanya, oke, kamu boleh kembali ke negara asalmu di Filipina. Bagaimana? Ya, hampir semua pelaku seperti itu alasannya. Makanya dalam konsep hukum ada asas non self incrimination bahwa Oke. pasti namanya pelaku mengingkar apa semua dilakukan. Saya kira itu sudah selesai itu masalah pengingkaran itu. Sudah selesai di Yang persidangan ya sudah berarti ya? selesai di persidangan. Kita Oke. tinggal bagaimana pelaksanaan hukuman. Dalam Hmm. konteks hukum pidana itu adalah hukum formil, hukum material, hukum pelaksanaan pidana. Lah ini tentara hukum pelaksanaan pidana. Pelaksanaan mau di mana? Di negara asalnya. Disitulah yang kita harus hati-hati terhadap konsep pelaksanaan pidana itu ketika pidana-pidana pelaku pidana itu pidana yang serius di dalam melakukan kejahatan di negara lain. Gitu. Oke, baik Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih sudah berbagi sudut pandang, berbagi informasi di kasus atau di jelang dipulangkannya Mary Jane ke negara asalnya di Filipina sebelum Natal nanti. Terima kasih Prof Hipnu sudah Ya, berdiskusi, sudah berdialog. Dan terima kasih saudara Mas itu Rino. tadi ada diskusi kita pada kesempatan malam hari ini seperti pesan dari Profesor Hipnu tadi, pemerintah mesti berhati-hati, pemerintah mesti memikirkan dengan mengembalikan Mary Jane ke Filipina, apa kira-kira yang akan didapatkan oleh negara Indonesia? Sudahkah hal ini dipikirkan oleh pemerintah? Kita nantikan implementasinya. Salam SCTV.